Izin Bu, perkenalkan nama saya Nur Kholisuda. Di sini saya akan mencoba mewawancarai Ibu, di mana Ibu sebagai wakil kurikulum terkait dengan identifikasi masalah yang saya buat. Yang pertama itu, apakah permasalahan yang Ibu temui selama Ibu mengajar di kelas? Baik, Olis. Terima kasih. Jadi begini, ini berdasarkan pengalaman saya selama mengajar dari tahun 2009 sampai saat ini. Jadi memang ada beberapa permasalahan yang saya temui di dalam kelas. Itu yang pertama sekali, itu yang saya amati selama ini itu adalah masalah keaktifan siswa. Jadi saya perhatikan siswa itu ketika belajar di dalam kelas itu tidak aktif. Jadi hanya diam dan hanya mendengarkan guru. Itu yang saya amati yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga melihat di dalam kelas itu anak kurang berinteraksi antara guru dengan siswa. Seharusnya kan ada tanya jawab, nah seperti itu. Kemudian permasalahan berikutnya itu yang saya temui itu saya dari hasil-hasil ulangan yang saya lakukan itu saya melihat kemampuan literasi siswa ini masih sangat rendah. Dan juga yang terakhir itu saya temui itu masalah numerasi. Nah, numerasi siswa ini juga sangat rendah. Nah, menurut saya hal ini ada kaitannya juga dengan guru tersebut. Jadi tidak hanya dari siswa tapi juga paling utama itu timbul dari guru sendiri. Pertama menurut saya yang menyebabkan hal tadi itu pertama proses pembelajaran di dalam kelas itu guru lebih berpusat kepada guru atau teacher center. Jadi artinya guru itu lebih dominan ketika di dalam kelas sedangkan siswa hanya diam mendengarkan. Nah, ini yang masalah penyebabnya. Kemudian yang kedua, penyebabnya juga guru ini menurut saya kurang perhatian terhadap siswa di dalam kelas. Mungkin kenapa siswa diam itu seharusnya guru ada interaksi. Nah, kalau ada interaksi kan sehingga akan ada muncul semacam solusi. Nah, kenapa seperti itu? Kemudian yang tidak kalah penting, saya melihat juga metode atau cara mengajar guru. Apakah guru di dalam kelas itu hanya menggunakan metode ceramah? Kalau hanya menggunakan ceramah, artinya di sini hanya guru yang aktif, sedangkan siswa hanya mendengarkan. Nah, seharusnya guru itu bisa menggunakan metode pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa. Kemudian juga bagaimana metode itu yang bisa siswa itu bisa meningkatkan literasinya. Nah, bisa membaca, meningkatkan rasa minat baca siswa itu juga ada, termasuk juga dari numerasinya. Jadi siswa itu dalam tingkat numerasinya juga semakin meningkat. Jadi intinya menurut saya ini semua ini penyebabnya lebih kepada metode yang digunakan guru dalam proses pembelajaran itu. Jadi gunakanlah metode ataupun strategi yang bisa memang mengembangkan keaktifan siswa, perhatian siswa, sehingga di dalam kelas itu tidak menyebabkan siswa menjadi bosan ataupun monoton saja, kan tidak melakukan aktivitas apa-apa. Begitu Kak Kolis. Terus bagaimana cara mengatasi rendahnya hasil belajar siswa di kelas? Oke. Kalau untuk rendahnya hasil siswa di dalam kelas ini kembali lagi Pak Kolis, kembali lagi ke metode tadi. Artinya kan barangkali guru di dalam kelas itu harus bisa sebelum melakukan pembelajaran itu identifikasi dulu. Yang kembali lagi tadi kan, seandainya siswa ini tidak aktif di dalam kelas, jadi carilah metode yang bisa mengaktifkan siswa di dalam kelas. Nah, kemudian untuk contoh saya, misalkan gini kan, kalau untuk SMK itu mungkin saya tidak bisa hanya yang SMK itu kan saya kebetulan guru produktif, yang artinya itu memang lebih ke keahliannya, kompetensi anak itu tidak bisa saya hanya mengajarkan anak itu dengan ceramah saja. Sedangkan di situ harus meningkatkan skillnya, keterampilannya. Nah, di sini sebaiknya saya lebih menggunakan metode PJBL misalnya, Project Based Learning, di mana di situ anak itu memang melakukan langsung. Dengan anak melakukan langsung, anak itu tentu pastinya akan paham dengan melakukan langsung, tidak hanya melihat atau mendengar. Nah, dengan dia melakukan langsung, dia mendapatkan pengalaman. Jadi ketika dia ujian, nah itu bisa meningkatkan hasil belajarnya tersebut. Seperti itu, kalau di salah satunya. Makasih. Ya. Menindaklanjuti hasil wawancara saya tadi dengan Ibu Wakil Kurikulum untuk masalahnya, jadi saya ini mencoba melakukan wawancara lagi dengan Bapak sebagai wakil kesiswaan tentang bagaimanakah hubungan
antara orang tua dengan sekolah terhadap anaknya yang bersekolah di sekolah tersebut, Pak? Baik Pak Polis, saya akan mencoba menjawab. Hubungan kerjasama antara orang tua, wali murid dan pihak sekolah itu sangat kurang. Kenapa saya katakan sangat kurang? Dikarenakan selama ini dalam proses belajar mengajar di sekolah kami ini, dalam hal kedisiplinan, kehadiran itu anak sangat kurang, sehingga sering sekali anak itu menemui masalah-masalah yang ada di sekolah ini. Contohnya dalam hal kehadiran, ya kan? Dalam hal belajar di kelasnya masing-masing itu sangat kurang sekali. Mungkin memang dari pihak keluarga terlalu berharap lebih terhadap pihak sekolah, sehingga anaknya terlalu dibebankan ke sekolah. Sementara kan dalam hal mendidik anak ini peran serta orang tua dan sekolah itu kan harus berimbang. Jadi tidak semata-mata hanya pihak sekolah aja yang selalu dibebankan. Itu yang sering kami hadapin terhadap anak-anak atau murid-murid kami yang ada di sini. Karakternya dalam hal berbicara, komunikasi dengan teman-teman satu sama lain itu memang nampak kita lihat di dalam kehidupan sehari-harinya kurang hadirnya peran serta orang tua. Karena di rumah mereka kan kalau diajarkan sopan santun dan disarankan dengan orang tuanya untuk cepat datang ke sekolah, sopan terhadap guru, mungkin tingkat kesopanan, kedisiplinan mungkin bisa dikurangi, ataupun mungkin anak-anak itu bisa mengurangi karena orang tua berperan serta di situ dalam mendidik anak-anak mereka, dan tidak semuanya diserahkan kepada pihak sekolah. Itulah beberapa kendala-kendala yang sering kami hadapi di sekolah ini, dan itu pula yang menunjukkan bahwasannya memang kurangnya hubungan kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua. Dan sering juga terjadi orang tua terkadang tidak mau tahu apa masalah anaknya yang ada di sekolah, sehingga di waktu anaknya bermasalah kita panggil orang tuanya seolah-olah tidak mau tahu gitu kan, tidak mau tahu dalam artian begini. Di sini ya mereka berharap ya sekolah lah semuanya yang untuk memberikan didikan kepada anak-anak mereka. Saya kira itu mungkin jawabannya, Pak Polis. Pak Sudi Hartono, baiklah saya akan melakukan wawancara dengan Bapak selaku guru atau teman bicara. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, bagaimanakah penguasaan IT guru yang masih rendah, terutama penggunaan pembelajaran yang di kelas? Oke Pak, jadi begini Pak, penguasaan IT yang masih rendah itu dilatari beberapa faktor. Yang pertama, keterbatasan sarana dan prasarana IT tersebut. Ini juga mempengaruhi dengan keadaan yang ada. Jadi kalau misalkan sarana prasarananya terbatas, maka untuk belajarnya juga kurang. Yang kedua itu tentang faktor umur Pak. Faktor umur ini juga mempengaruhi pertama penguasaan IT-nya. Ya kita maklum Pak, kalau misalkan umur itu mempengaruhi tata cara belajarnya, seperti itu Pak. Kurang lebihnya itu aja lah Pak.